Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Yang pertama dari saya, Asun Mika Komando Masaka dengan NIM 110220454. Yang kedua dari teman saya, Sedi Aulia Gani dengan NIM 11022045521. Izinkan kami untuk menyampaikan materi presentasi berkaitan dengan tugas literasi data sebagai berikut. Nah, dari proses penerapan literasi data, poin pertama, metode pengumpulan datanya. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan data. Yang ketiga, keterangan untuk setiap variabel yang dikumpulkan. Poin keempat, identifikasi data yang berhasil dikumpulkan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu observasi yang mematangkan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, menentukan tujuan survei dengan menggambarkan suatu objek penelitian, yaitu memaparkan data dari objek penelitian yang dapat menunjukkan bahwa kendaraan yang menggunakan sepanjang jalan dari seluruh Jakarta dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Yang kedua, menentukan objek yang akan diamati. Ketiga, mengumpulkan fakta terkait objek. Empat, mengidentifikasikan variabel yang diketahui, yaitu mengetahui jenis jalan, jenis kendaraan, dan jumlah penduduk. Terakhir, 5, mengumpulkan data. Contoh keterangan setiap variabel tersebut yaitu survei kendaraan dan prasarana dalam tahun 2020. Kendaraan bermotor yang melewati jalan di ibu kota Jakarta setiap tahun terus meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mobilitas penumpang maupun barang di wilayah DKI Jakarta juga selalu meningkat. Jumlah kendaraan bermotor yang melalui grafik menunjukkan lalu lintas di Jakarta tahun 2020. Dari keterangan gambar tersebut, presentasi kendaraan bermotor menurut jenis kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2020. Dari grafik tersebut, yang pertama sepeda motor sebesar 74,9%, yang kedua mobil penumpang sebesar 19,2%, yang ketiga mobil beban sebesar 3,6%, yang keempat mobil bus sebesar 1,6%, yang kelima ranjus sebesar 0,7%. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar atau tidak termasuk TNI, Polri, dan Korps Diplomatik menurut jenis kendaraan pada tahun 2016 sampai 2020. Dari tabel berikut jenis kendaraan, yang pertama itu sepeda motor, mobil penumpang, mobil beban, mobil bus, ranjus. Pada tahun 2016 itu yang sepeda motor 13.310.672, mobil penumpang 3.525.925, mobil beban 689.561, mobil bus 338.730, ranjus 181.516. Pada tahun 2017, 14.063.540, 3.711.351, 708.918, 339.326, 144.603. Pada tahun 2018, 14.859.283, 3.000
510.648, 735.912, 341.947, 148.393 pada tahun 2019, 15.644.530, 4.064.836, 763.374, 342.036, 150.932 pada tahun 2020, 16.018.716, 4.061.033, 372.672, 342.835, 152.156 pada pertumbuhan per tahun persen. Sepeda motor sebesar 4,7%, mobil penumpang 3,6%, mobil beban 2,59%, mobil bus 0,3%, Rajos 1,8%. Dari hasil jumlah pada tahun 2016 18.6.404, pada tahun 2017 18.967.738, tahun 2018 19.962.778, pada tahun 2019 20.965.708, 2020 21.347.312. Jumlah pertumbuhan per tahun itu tersebut 4,4%. Nah, jalan raya sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lainnya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Jalan raya menghubungkan sentra-sentra produksi dengan wilayah pemasarannya. Jalan di DKI Jakarta terbagi atas beberapa jenis, yaitu jalan negara dari arteri primer dan kolektor primer, dan jalan provinsi dengan arteri sekunder dan kolektor sekunder. Dari keterangan gambar tersebut, panjang jalan di DKI Jakarta menurut jenisnya pada tahun 2020 atau kilometer. Dari untuk jalan negara atau nasional sebesar 59,86 km, jalan provinsi 1.433,08 km. Berdasarkan hasil sensus 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta, penduduk ibu kota mencapai 10,56 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 954.000 jiwa dari sensus terakhir 10 tahun yang lalu atau 88.000 jiwa per tahun. Pada jumlah penduduk di DKI Jakarta tersebut, pada tahun 1961 sebesar 22,97 juta, pada tahun 1971 4,58 juta, pada tahun 1980 6,5 juta, pada tahun 1990 sebesar 80,26 juta, pada tahun 2000 besar 8,39 juta, pada tahun 2010 sebesar 9,61 juta, pada tahun 2020 sebesar 10,56 juta. Keterangan untuk setiap variabel data yang dikumpulkan. Pertama, untuk jenis jalan merupakan data sekunder. Yang kedua, untuk jenis kendaraan merupakan data sekunder. Yang ketiga, untuk jumlah penduduk merupakan data sekunder. Pada hal ini, dari setiap variabel yang dikumpulkan adalah data sekunder. Poin keempat, identifikasi data yang berhasil dikumpulkan. Identifikasi data yang berhasil dikumpulkan dengan cara data terstruktur yang dapat berupa dalam bentuk tabel geometrik, yaitu tabel suatu menggambarkan tentang penampang melintang, penampang memanjang, maupun aspek lainnya yang berkaitan dengan bentuk fisik.
Demikian yang dapat kami sampaikan, dan bila ada kesalahan yang bersifat membangun demi kesempurnaan atas paparan kami mengucapkan terima kasih.